Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai permutasi dan kombinasi. Jadi, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya Kristen Jafiranika, kemudian ada Fauzia, ada Arsyad Trisunur, dan ada Fitrah Payunisur Bakti. Oke, di sini yang akan menjelaskan pertama mengenai bilangan faktorial yaitu Fauzia. Kepada saudari Fauzia, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan faktorial. Faktorial, bilangan asli n adalah perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Faktorial dilambangkan dengan tanda seru. Nah, jika n tanda seru, maka itu dibaca n faktorial. Nah, bentuk dari n faktorial juga bisa ditulis sebagai berikut. Misalkan n faktorial sama dengan 1 kali 2 bla 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 kali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 kali n. Faktorial itu digunakan dalam perhitungan peluang, kombinasi, maupun permutasi. Nah, berikut ini contoh 0 faktorial sampai 10 faktorial. Nah, 0 faktorial itu sama dengan 1 faktorial 1, 2 faktorial 1 dikali 2, sampai seterusnya. Nah, ini contoh operasinya. Misalkan 4 faktorial kan sama dengan 4 dikali 3 faktorial. Terus ada 8 faktorial dibagi 6 faktorial sama dengan kayak gini, 8 dikali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial. Ini kan bisa dicoret, 6 faktorial sama 6 faktorialnya bisa dicoret, jadi sama dengan 8 dikali 7 sama dengan 56. Terus 12 faktorial, 12 dikali 11 kali 10 kali 9 sampai 1. Itu ini hasilnya. Terus 9 faktorial dibagi 5 faktorial sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, di sini juga bisa yang kayak di yang ini. 5 faktorialnya kita coret kan, jadinya 9 kali 8 kali 7 sama dengan 3024. Nah, saya kembalikan, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai permutasi. Pada definisi pertama, yaitu permutasi adalah urutan yang mungkin dari sejumlah unsur yang berbeda tanpa adanya pengulangan. Banyaknya permutasi 3 unsur yang diambil dari 4 unsur adalah 4 kali 3 kali 2 atau 4 faktorial, yaitu 24. Jadi banyaknya permutasi 3 unsur yang diambil dari 4 unsur dapat ditulis menjadi P 4,3 sama dengan 4 kali 3 kali 2 sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 sama dengan 4 faktorial per 4 kurang 3 faktorial. Selanjutnya di sini disajikan tabel 1 yaitu permutasi R unsur yang diambil dari N unsur. Pada tabel pertama, untuk menentukan tempat yang pertama, banyak caranya dapat dicari dengan rumus N. Kemudian untuk menentukan tempat kedua, rumusnya banyak cara dengan N kali N kurang 1. Dan untuk tempat ketiga, N kali N kurang 1 kali N kurang 2, dan seterusnya sampai ke tempat ke R, yaitu N kali N kurang 1 kali N kurang 2, sampai seterusnya kali N kurang R kurang 1. Jadi dari tabel tersebut, banyak permutasi R unsur yang diambil dari N unsur dinotasikan dengan P, N, R adalah P, N, R sama dengan N kali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai N kurang kali R, N kurang R kurang 1. Untuk R sama dengan 1, maka permutasinya P, N, 1 sama dengan N. Untuk R sama dengan 2, maka P, N, 2 sama dengan N kali N kurang 1. Sama dengan N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3 sampai 3 kali 2 kali 1 per N kurang 2 kali N kurang 3
sampai 3 kali 2 kali 1 sama dengan n faktorial per n kurang 2 faktorial. Jadi perlu diingat bahwa notasi P, n, K dapat juga ditulis dengan P, n di atas dan K di bawah. Kemudian untuk R sama dengan 3, maka P, n, 3 yaitu P, n, 3 sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 kali n kurang 4 sampai 3 kali 2 kali 1 per n kurang 3 kali n kurang 4 sampai 3 kali 2 kali 1 yaitu sama dengan n faktorial per n kurang 3 faktorial. Selanjutnya, yaitu untuk R sama dengan K diperoleh Pn, K sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 sampai n kurang kali K kurang 1 oke, sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 sampai n kurang K kurang 1 kali n kurang K kali n kurang K tambah 1 dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1 per n kurang K kali n kurang K tambah 1 sampai seterusnya kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan n faktorial per n kurang K faktorial. Jadi untuk R sama dengan n diperoleh P n, n sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 dan seterusnya sampai ke n kurang R kurang 1 kali n kurang R dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan n faktorial. Jadi banyak permutasi n unsur apabila disusun dalam K unsur, rumusnya yaitu P n, K sama dengan n faktorial per n kurang K faktorial. Dan selanjutnya, permutasi beberapa unsur yang sama. Jadi dapat diberikan contohnya pada kata buku terdapat dua huruf yang sama, yaitu B dan U. Permutasi huruf-huruf pada kata buku dapat diamati pada diagram pohon di bawah ini, yaitu yang pertama B, U, K, dan U, dan seterusnya ke kanan. Dapat dilihat sendiri. Kemudian selanjutnya, next selanjutnya. Setelah diamati pada diagram pohon tadi, maka jika benar mengerjakannya, hasilnya dari diagram pohon tadi yaitu yang pertama buku, yang kedua BUK, ketiga BKUU, dan seterusnya. Nah, dapat dilihat pada 24 susunan huruf tersebut masih ada beberapa susunan huruf yang sama, sehingga dapat kita jadikan 12 susunan, yaitu yang pertama BA buku, yang kedua BUK, yang ketiga BKUU, yang keempat UKBU, kelima UKUB, 6 UUBK, 7 UUKB, 8 UBUK, 9 UBKU, 10 UBU, 11 KUUB, 12 KBUU. Maka banyak permutasi huruf-huruf pada kata buku adalah 12 atau 12 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 atau 4 faktorial per 2 faktorial. Dan selanjutnya banyak permutasi n unsur yang mempunyai I1 unsur jenis pertama, I2 unsur jenis kedua, dan I3 unsur jenis ketiga, serta IK itu unsur jenis ketiga yang sama. Yaitu rumusnya P n, I1, I2, dan seterusnya sampai IK sama dengan n faktorial per I1 faktorial kali I2 faktorial sampai seterusnya hingga IK faktorial. Ada contoh soal, yaitu tentukan permutasi atas semua unsur yang dapat dibuat dari kata-kata berikut. Yang pertama, Jayapura. Jadi pada kata itu terdapat 3 buah A yang sama, sehingga permutasinya dapat dicari dengan P 8,3,1,1,1. Karena 1 faktorial tetap 1, jadi kita buat P 8,3 sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial sama dengan 6.720. Kemudian kata yang kedua yaitu matematika. Kata kedua yang matematika yaitu terdapat 2 buah huruf M, 3 buah huruf A, dan 2 buah huruf T yang sama, sehingga permutasinya 10,2,3,2.
sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Sehingga didapatkan hasilnya 151.200. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, Saudari Fitra. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu kombinasi. Nah, kombinasi itu adalah suatu aturan pecacahan ataupun penyusunan tanpa memperhatikan urutan objek. Bedanya itu dengan permutasi adalah permutasi memperhatikan urutan objeknya. Nah, di rumus umum kombinasi itu adalah C n, R sama dengan n faktorial per r faktorial buka kurung n dikurang r tutup kurung faktorial. Nah, dengan catatan keterangan yaitu C n, R adalah permutasi r objek dari n objek yang ada. Nah, sebenarnya itu bukan permutasi sih, itu kombinasi. Itu salah ya. Dan n itu adalah banyaknya objek keseluruhan dan r adalah banyaknya objek yang diamati ataupun diberi perlakuan. Oke, next slide. Nah, jadi ada dua jenis kombinasi yang akan dibahas di sini. Yang pertama itu adalah kombinasi pengulangan dan kombinasi tanpa pengulangan. Jadi di dalam slide yang tertera jelas di layar itu memang benar bahwasanya ada bedanya itu adalah pengulangannya. Sebenarnya dari kita lihat judulnya aja jenisnya itu apa, kita udah tahu perbedaannya itu adalah yang satu itu dengan pengulangan dan yang satu tanpa pengulangan. Nah, jadi pada kombinasi pengulangan dulu nih ya. Jadi pada kombinasi pengulangan itu kita perlu adanya kita perlu urutannya. Nah, urutannya itu tidak diperhatikan. Jadi urutan di kombinasi pengulangan itu tidak diperhatikan dan sebuah objek dapat dipilih lebih dari satu. Dengan rumus umum yang bisa dilihat di layar, ya kita nggak bacakan. Nah, yang kedua adalah kombinasi tanpa pengulangan. Nah, kombinasi tanpa pengulangan ini terjadi ketika suatu urutan tidak diperhatikan, tetapi pada setiap objek yang ada hanya bisa dipilih satu kali. Maka jumlah dari kombinasi yang ada menggunakan rumus yang ada di layar juga, yaitu n faktorial per r faktorial, buka kurung n dikurang r, tutup kurung faktorial sama dengan nr. Nah, dengan catatan yang sama, n itu adalah jumlah dari sebuah objek yang dapat dipilih, dan r adalah jumlah yang harus dipilih. Next. Nah, jadi di sini ada dua contoh soal. Ini adalah contoh soal pertama. Nah, soalnya itu adalah dari 4 bus di terminal akan dipilih 2 bus yang berangkat ke Yogyakarta. Berapakah cara memilih bus tersebut? Nah, jadi ada 4 bus di terminal dan akan dipilih 2 bus yang akan berangkat ke Yogyakarta. Maka N itu tadi adalah jumlah objek yang ada, sedangkan R itu adalah jumlah yang harus dipilih atau diberi perlakuan. Nah, jadi C42 atau 4C2 sama dengan N faktorial per R faktorial, buka kurung N dikurang R, tutup kurung faktorial. Berarti 4 faktorial per 2 faktorial, buka kurung 4 dikurang 2 faktorial. Nah, hasilnya adalah sama dengan 6. Cara penyelesaiannya ada di layar yang tidak akan Fitra sebut penjelasannya. Nah, jadi ada berapa banyak cara yang tepat untuk memilih bus yang berangkat ke Yogyakarta? Ada 6 cara. Next slide. Nah, ini adalah contoh soal kedua, yaitu soalnya adalah kepengurusan RT terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 orang wanita, yang harus dipilih 4 perwakilan untuk menghadiri upacara 17 Agustus. Hitung banyak cara memilih jika perwakilan terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Oke, ini adalah kombinasi tanpa pengulangan, ya kan? Nah, jadi cara memilih 2 laki-laki itu apa? Dari jumlah keseluruhannya. Keseluruhan laki-laki ada berapa? Ada 5 orang. Nah, yang dipilih ada berapa? 2 orang. Maka kombinasi dari 52 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial, buka kurung 5 dikurang 2 faktorial, atau sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Rumusnya sama, yaitu sama dengan n faktorial per r faktorial
buka kurung N kurang R faktorial. Ini adalah tadi, maaf ya, tadi salah sebut, ini adalah kombinasi tanpa pengulangan. Nah, yang kedua adalah cara memilih dua orang perempuan, yaitu jumlah perempuannya ada 3 orang dan akan dipilih 2 perwakilan. Maka kombinasi dari 3, 2, itu ada di layar ya. Jadi hasil dari kombinasi laki-laki dan perempuan itu, untuk laki-laki ada hasilnya 10 dan untuk perempuan ada 3. Maka cara memilih laki-laki dan perempuan sebanyak 2 tiap-tiap jenis kelamin sama dengan 10 dikali 3 sama dengan 30. Nah, itulah ada 30 cara untuk memilih 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan pada soal ini. Next slide. Nah, itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Arsyad mengenai permutasi siklis. Baiklah, terima kasih. Kita masuk kepada permutasi siklis. Tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Tian mengenai permutasi beberapa unsur yang sama. Nah, permutasi siklis ini adalah permutasi yang dibuat dengan menyusun unsur secara melingkar menurut arah putaran tertentu. Next slide. Nah, bisa dilihat di gambar posisi 1 dan posisi 2. Nah, menunjukkan permutasi A dan B yang disusun secara melingkar secara putaran arah jarum jam. Apabila kita mengamati dengan sesama, maka posisi A1 sama dengan posisi 1 sama dengan posisi 2. Jadi, permutasi siklis itu adalah dua unsur yang mempunyai satu cara. Next slide. Nah, pada permutasi siklis dua unsur, satu unsur ditetapkan sebagai titik acuan, sementara satu unsur yang lainnya ditempatkan dalam satu faktorial cara atau 2 kurang 1 faktorial cara. Agar kita lebih memahami permutasi siklis, kita misalkan dalam satu ruangan itu ada 4 orang yang masing-masing diberikan nama A, B, C, dan D. Keempat orang tersebut sedang membaca di meja bundar. Banyak cara keempat orang itu duduk melingkari meja bundar dapat dilihat dari gambar yang sudah ada di slide. Next slide. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa membuat formasi lingkaran untuk titik pangkal B, C, dan D. Nah, hasil dari seluruh formasi lingkaran tersebut bisa dilihat di sini di dalam tabelnya. ABCD, ABDC, ACBD, ACDBD, ADBC, ADCB. Nah, dan selanjutnya, jika kita amati, ada susunan yang sama, yaitu ABCD sama dengan BCDA sama dengan CDAB sama dengan DABC dan seterusnya. Yang bisa dilihat dari slide. Next slide. Nah, dengan demikian, dari 24 susunan tersebut, terdapat 6 susunan yang berbeda, yaitu ABCD, ABDC, ACBD, ACDB, ADBC, dan ADCB. Jadi, banyaknya permutasi siklis dari 4 unsur ada 6. Yang tadi gambar yang di atas tadi ada 6 kan lingkarannya. Jadi, pada permutasi siklis 4 unsur ditetapkan satu unsur sebagai titik pangkal. Nah, kemudian 3 unsur lainnya ditetapkan dalam 3 cara, 3 faktorial cara atau 4 kurang 1 faktorial cara. Permutasi siklis 4 unsur adalah 4 kurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan ada 6 cara. Next slide. Nah, kita masuk kepada contoh soalnya. Yang pertama, 8 orang ilmuwan duduk melingkar di sebuah meja bundar untuk membahas sebuah proyek tertentu. Berapa banyak cara agar para ilmuwan dapat duduk melingkar dengan urutan yang berbeda? Jadi, susunan ke-8 ilmuwan itu adalah 8 kurang 1 faktorial sama dengan 7 faktorial. Jadi, ada 5040 cara agar para ilmuwan dapat duduk melingkar. Yang kedua, contoh soalnya, 25 mutiara akan dibuat sebuah kalung. Ada berapa cara mutiara-mutiara itu dapat disusun? Nah, pembahasannya, banyaknya cara mutiara itu dapat disusun menjadi sebuah kalung adalah 25 kurang 1 per 2 sama dengan 24 faktorial per 2 cara. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian diskusi dari kelompok kami mengenai permutasi dan kombinasi.
Terima kasih.